Assalamualaikum, selamat berjumpa teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas satu aplikasi untuk Windows, yaitu di PC. Sebuah aplikasi video editing Wondershare Filmora 9. Sebelumnya tentunya akan lebih baik bila teman-teman menyiapkan juga bahan-bahan yang nanti akan digunakan, apakah itu video, audio, image, atau yang lain. Baik, kita langsung mulai. Saya awali aplikasi Filmora ini dari icon yang ada pada desktop Windows. Yang kita pakai ini adalah versi 930 ya. Nah, setelah kotak dialog pembuka ini muncul, kita bisa memilih aspek rasio atau dimensi dari project yang kita akan buat. Ada untuk layar lebar, untuk Instagram atau yang lain. Kita juga bisa mengawali dengan membuka project yang sudah ada sebelumnya, yang sudah pernah kita buat, yang nanti ini juga akan terlihat pada project library di sebelah kanan. Ya, kita akan awali dari tombol New Project. Baik, ini adalah layar dari Filmora 9. Teman-teman perlu memahami terlebih dahulu bagian-bagian dari layar ini sebelum kita bisa mencoba mengedit video. Yang pertama di sebelah kiri ini adalah tempat di mana kita bisa menempatkan media yang digunakan, mulai dari video, audio, titles, dan juga nantinya bagian ini untuk menampilkan menu untuk bisa memodifikasi. Yang pertama kali misalnya yang nanti harus kita lakukan adalah menempatkan dengan cara mengimport media yang akan kita gunakan, apakah itu video klip, footage, foto, audio, atau yang lain ke panel media ini. Saya akan coba saja langsung mencoba memasukkan. Ini bisa dengan memilih dari kotak dialog ini, atau juga drag drop dari Windows Explorer misalnya ke panel media tadi. Misalnya saya akan memilih image dan musik ini, sama ini juga sekalian. Ya. Nah, setelah media ini kita import, yang berikutnya masing-masing media bisa kita cek bagaimana preview atau tampilannya melalui panel di sebelah kanan. Contoh, saya akan pilih video yang pertama, kemudian saya klik kanan, pilih play. Mari disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya, di sini kita bisa lihat ada tombol untuk memainkan, untuk menghentikan, kemudian menuju ke klip berikutnya atau ke sebelumnya. Berikutnya di bagian bawah, nah ini adalah yang sangat berperanan nanti untuk mengatur bagaimana project video kita ini diatur, urutan klip yang akan dimainkan, berapa lama durasi masing-masing, kemudian juga bila dibutuhkan editing terhadap klip itu, terhadap audio, semua bisa dilakukan melalui bagian yang disebut timeline ini. Contoh, saya akan tempatkan video yang ini. Ya. Nah, karena kita tadi mengikuti setting default dari project, yaitu widescreen dengan ukuran Full HD 1920 x 1080 25 frame per second, sementara video yang atau klip yang saya pilih ini adalah lebih rendah, yaitu HD saja. Nah, ini aplikasi akan menanyakan apakah kita ingin merubah settingnya atau disamakan dengan media yang kita masukkan, atau tetap seperti ukuran project awal. Saya akan pilih yang keep project
setting. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa video pertama atau kita sebut klip ini sudah masuk. Ini menunjukkan durasi dari video yang kita masukkan. Kita bisa mengatur berapa lebar dari timeline kita ini dengan klik drag pada bagian atas yang di situ tertera waktu, detik, menit dari video-video yang kita tempatkan. Atau kita juga bisa menggunakan button untuk mengecilkan atau membesarkan. Kemudian ada slider atau head dari timeline yang ini bisa kita geser untuk mengatur bagian mana yang akan kita edit atau untuk mengawali preview dari keseluruhan timeline yang nanti kita bisa lihat di panel preview. Berikutnya kita akan coba lakukan proses yang sangat sering dilakukan terhadap klip video yang sudah ada pada timeline ini. Yang pertama adalah membuang bagian awal atau akhir dari klip yang memang sebetulnya tidak perlu masuk ke dalam video akhir. Contoh pada klip yang pertama ini masih ada suara kameramen yang terdengar sehingga kita perlu menyembunyikan atau membuang bagian awal. Kita coba lihat lagi. Mari. Ya, jadi kita mainkan, tempatkan posisi slidernya ini sampai pada posisi di mana klip ini seharusnya masuk ke dalam timeline. Nah, kita bisa klik drag bagian tepi sebelah kiri karena kita memang akan menyembunyikan bagian awal. Kemudian digeser ke kanan sampai bagian yang ya semestinya tampil awal tadi. Kalau kita coba tampilkan kembali. Mari disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi ini bagian awalnya sudah benar. Bagian tadi ini tidak hilang, tapi hanya tersembunyi saja. Jadi sewaktu-waktu kita ingin menampilkan kembali, tinggal klik drag kembali sehingga akan tampil kembali. Ya, jadi sekali lagi tempatkan pada posisi yang diinginkan, kemudian drag dari sebelah kiri ke posisi tadi. Ini juga bisa dilakukan untuk bagian akhir apabila memang di bagian akhir ini juga ada bagian yang harus kita buang. Ya, kalau untuk contoh klip ini mungkin sudah cukup, tidak perlu dibuang bagian akhirnya. Yang berikutnya, dengan menggunakan fitur yang ada pada timeline ini, kita bisa membagi video ini menjadi 2 atau lebih. Jadi misal pada klip ini kita ingin menerapkan protokol kesehatan. Ya, misalnya di sini kita ingin pisahkan karena nanti akan diisi dengan klip lain atau image misalnya. Maka setelah posisi slidernya ini pas, kita bisa gunakan icon gunting cut di sini atau menggunakan yang ada di bagian atas timeline ini. Hasilnya sama. Oke, nah ini sudah menjadi 2 klip yang mana kemudian saya bisa geser di sini dengan tujuan misalnya nanti agar bagian ini bisa diisi dengan klip yang lain atau mungkin walaupun mungkin masih rapat ini akan kita beri efek yang misalnya agar kecepatan dimainkannya ini menjadi lebih lambat atau menjadi semakin cepat misalnya. Untuk contoh, kalau saat ini masih sama seperti menerapkan protokol kesehatan.
untuk mencegah Ya, saya akan menambahkan di sini ada button untuk mengatur speed. Misalnya saya akan buat menjadi lebih lambat setengah kalinya. Nah, dengan merubah kecepatan dimainkannya, maka durasinya juga akan semakin bertambah. Kita akan coba bandingkan. protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran. Ya, jadi ini contoh, kita bisa membagi sebuah klip dengan tujuan agar ada klip yang kemudian bisa kita beri perlakuan yang berbeda. Nah, untuk yang berikutnya juga sangat sering dilakukan mengenai audio dari klip. Kalau kita amati pada timeline ini terbagi menjadi track ya, atau jalur. Ada yang khusus untuk audio, ada yang khusus untuk video. Dari manual Filmora 9, jumlah track yang ada pada timeline ini bisa mencapai 100 track. Pada saat kita menempatkan klip pada timeline, apabila klip itu memiliki audio, kita akan bisa lihat di sini suara, yaitu audio dari klip tersebut. Ya. Nah, suara ini bisa kita atur. Yang pertama, volumenya. Ini dengan cara pointer mouse ini kita tempatkan pada garis di bagian atas dari grafik audionya ini. Kemudian kita bisa klik drag. Dengan tujuan mengurangi volume, ini kita turunkan dengan, ya misalnya kita bisa lihat ada angka desibel. Ini min 5 misalnya. Sementara ini kita coba misalnya 1,5. Kita coba bandingkan. Mari disiplin menerapkan suaranya lebih protokol kecil. kesehatan untuk mencegah Ini juga penyebaran lebih COVID. keras, ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan klik kanan, kemudian ada adjust audio di sini. Ini untuk mengatur secara lebih detail lagi audio dari klip tadi. Sebelum kita coba, ini ada opsi yang lain, misalnya mute. Fungsinya adalah untuk mematikan suaranya, sehingga pada saat kita mainkan tidak ada suara di klip pertama. Ya. Saya bisa kembalikan lagi. Yang berikutnya adalah detach. Nah, ini adalah memisahkan. Jadi audio dari klip dipisah menjadi track sendiri, sehingga ya kita bisa beri perlakuan secara terpisah. Saya akan pakai yang di sebelah kanan. Nah, ini adalah panel properties untuk klip yang sedang kita pilih. Di sini ada yang sebelah kiri untuk mengatur, bisa dikatakan volume dari klip ini. Standarnya adalah 0. Kemudian kalau kita ingin menambah, tentu kita naikkan. Kalau kita ingin menurunkan volumenya, ini bisa kita kurangi. Seperti tadi pada saat kita di bagian bawah klik dan drag. Ya. Sementara cukup itu, mengedit audio menggunakan panel properties audio ini. Saya akan kembalikan menjadi 0 terlebih dahulu. Ini juga saya kembalikan menjadi normal speednya. Ya, masih mengenai editing audio dari klip atau footage yang kita gunakan. Pada klip ini kita sudah lihat sebetulnya hasil rekamannya untuk audio ini tidak bisa dikatakan bagus, karena pada saat perekaman ini tidak menggunakan mic eksternal, jadi hanya menggunakan mic-nya kamera aja, sehingga akan terdengar cukup banyak noise, suara-suara dari lingkungan luar yang memang akan sedikit mengganggu atau bahkan banyak mengganggu
suara aslinya. Sekali lagi kita akan coba mainkan. Mari disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya. Nah, idealnya tentunya pada saat merekam ada mic yang terpisah, yang khusus merekam audionya aja. Sementara kamera fokus kepada tampilan visualnya. Atau pilihan yang kedua tentunya kita mengedit menggunakan aplikasi yang memang dikhususkan untuk mengedit audio. Contoh untuk klip pertama ini saya sudah mengedit menggunakan aplikasi yang lain. Hasilnya berupa file MP3. Saya coba import sekarang. Dan audio yang asli dari klip ini tidak akan saya gunakan. Saya akan ganti dengan audio hasil editing. Jadi ini bisa kita letakkan di track baru. Sementara audio yang aslinya kita mute, tidak kita gunakan. Ini untuk contoh. Yang pertama kita coba bandingkan. Mari disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya, atau lebih jelasnya dari klip aslinya ya, kita bandingkan. Ini adalah klip aslinya. Mari disiplin menerapkan. Sementara ini adalah setelah diedit. Mari disiplin menerapkan protokol. Ya, jadi jauh lebih bersih dibandingkan klip aslinya. Jadi tentunya tahapan atau langkah mengedit audionya ini menggunakan aplikasi yang lain, ini wajib kita lakukan apabila hasil rekaman menggunakan kamera itu audionya masih kurang layak. Kita akan bicara mengenai audio editing secara lebih rinci menggunakan aplikasi yang memang dikhususkan untuk itu pada tutorial yang lainnya. Untuk saat ini, track yang tidak kita gunakan ini saya hapus saja. Cara menghapus tracknya cukup dengan menandai, kemudian kita delete. Dan audio klip sebelah kanan yang juga tidak kita gunakan, ini saya mute, sehingga yang kita pakai adalah audio yang sudah diedit tadi. Yang terakhir dari audio editing, kita akan melengkapi klip yang sudah kita masukkan ke timeline ini dengan musik background. Kita sudah import sebelumnya musik satu ini, kita coba cek sekali lagi. Ya, ini akan kita tempatkan di track bawah aja. Nah, jadi saat ini ada dua audio. Yang pertama tentunya adalah audio dari klip yang sudah kita edit, kemudian musik background. Dalam hal ini kita perlu mengatur, yang paling umum adalah mengurangi volume dari musik background sehingga penjelasan atau narasi atau suara aslinya dari klip itu masih bisa didengar dengan jelas. Kalau saat ini kita lihat, kita dengarkan. Mari disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah. Ya, ini masih terlalu keras ya. Volume musiknya saya akan perkecil dengan cara seperti yang sebelumnya tadi. Bisa double click, kemudian ini kita kurangi. Ya, misalnya segitu. Kita coba lagi. Mari disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, nantinya tentunya memang ini awalnya bisa diatur karena ini nanti masih ada tempat kosong yang kita rencanakan untuk title. Barangkali ini akan lebih pas dari awal, dari depan, berlanjut ke klip. Dan kalau kita perhatikan durasi dari audio background ini
memang jauh lebih panjang. Kita bisa coba perkecil timelinenya. Ya, sementara ini kita bisa persempit. Sambil menunggu klip berikutnya yang akan kita tempatkan di sebelah kanan yang pertama. Ya. Oke, yang berikutnya adalah macam klip yang bisa ditempatkan pada timeline ini tentu bervariasi. Kita sudah mencoba menempatkan klip video yang pertama. Yang berikutnya misalnya image. Image ini kita bisa tempatkan di sebelah kanan. Nah, yang perlu dipahami teman-teman di sini, untuk image atau gambar yang mungkin bisa berupa JPG, PNG atau yang lain, ini durasinya bisa kita atur dengan bebas. Misalnya kalau saat ini adalah sekitar 5 detik, nah ini kita bisa atur sesuai kebutuhan. Karena pada dasarnya dia adalah satu frame saja ya, tidak seperti video. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk image ini, misalnya karena di sini ukuran perbandingan width height-nya, panjang tingginya itu tidak sesuai dengan ukuran project kita, maka kita bisa memberikan modifikasi, pengaturan, transformasi. Ini bisa dilakukan sama seperti video juga, dengan double klik. Kita fokus ke transform di sini. Ya. Ada misalnya yang pertama scale. Nah, ini bisa kita atur ya, mungkin sampai bagian tepi kirinya itu berimpit dengan tepi kiri atau kanan dari frame video. Tapi tentu juga memperhatikan apakah title-nya ini masih terlihat. Idealnya memang kita edit terlebih dahulu image ini agar ukurannya atau konten di dalamnya itu benar-benar bisa dipastikan terlihat. Ya. Untuk saat ini mungkin saya akan kurangi sedikit untuk memastikan ini juga bisa digeser ke bawah. Ya, memastikan title-nya, kemudian info di dalam tabel ini bisa terlihat. Ya. Oke, ini contoh yang berupa image. Berikutnya kita coba klip yang berikutnya lagi. Nah, ini sambil juga saya jelaskan, pada saat kita menempatkan klip, kita bisa atur di timeline apabila ada bagian di awal atau di akhir yang perlu dibuang atau disembunyikan. Nah, ini sebetulnya bisa juga kita lakukan sebelum klip itu ditempatkan di timeline. Contoh klip yang kedua ini ya. Kita coba play terlebih dahulu. Bersatu lawan COVID-19. Ya, ini juga contoh. Di awal masih ada suara kameramen. Nah, di sini kita bisa play sampai pada posisi yang semestinya dia akan kita masukkan. Ini ada mark in untuk menandai bagian mana yang merupakan bagian awal dari footage ini pada saat ditempatkan di timeline. Kita lanjutkan. Bersatu lawan COVID-19. Ya, di sini cukup kita tandai dengan mark out. Ya. Nah, dengan sudah kita tandai ini, pada saat klip ini kita tempatkan pada timeline, yang ditempatkan adalah yang sudah kita tandai tadi. Kita coba sekarang. Ya, kita lihat dari sini. Kita coba play. Bersatu lawan COVID-19. Ya, jadi intinya pemilihan bagian klip yang mana yang akan ditempatkan itu bisa dilakukan pada panel preview menggunakan mark in dan mark out. Ya. Baik, yang berikutnya adalah setelah beberapa klip kita tempatkan pada timeline, apakah itu video, apakah itu image, kita bisa menambahkan transisi antar klip video ini. Nah, di sini ada transition, ada cukup banyak yang disediakan
Kita akan menggunakan yang basic saja. Dan ini juga tergantung kebutuhan saja, tidak harus antar klip itu diberi transisi. Ya. Untuk lebih jelasnya saya akan sedikit zoom. Saya akan menggunakan dissolve ini. Contohnya seperti apa, bisa diklik. Nah, ini kita bisa preview. Ya, ini mungkin yang paling sederhana peralihannya dari satu klip berangsur-angsur ke klip berikutnya. Fade juga sama. Ya, tapi ada area gelapnya untuk fade. Nah, saya akan pakai yang dissolve. Ini kita drag. Nah, ini bisa di akhir klip pertama, di antara dua klip, atau di awal klip berikutnya. Yang paling umum adalah berada di tengah. Ya. Kita bisa preview, kita coba. 19. Ya, kita bisa secara manual mengatur menambah durasinya atau mengurangi. COVID-19. Sekali lagi kita akan tempatkan dissolve di antara image dengan klip yang terakhir. Kita coba cek lagi. Bersatu lawan COVID-19. Itu mengenai transisi. Teman-teman, ada bahasan mengenai teks atau titles, efek yang sering digunakan, dan juga proses ekspor atau render. Ini akan kita bahas pada tutorial terpisah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.